Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada pemirsa. Amin Allahumma amin. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Bersama saya Arif Abdul Hai. Selama 25 menit ke depan, tentunya kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa ajukan. Dan di sini saya tidak sendiri di studio, kita telah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid yang telah hadir bersama kita. Kita akan sapa beliau dan kita akan memulai pembahasan kita berkenan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa ajukan. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, di sini kita masih mungkin berkenan dengan sub lain dari sholat Pak, berkenan dengan wudhu. Dan pertanyaan pertama ini merupakan pertanyaan mungkin dari kaum lejenah Pak. Apakah wudhu seorang yang memakai make up waterproof masih sah Pak? Oke, jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan ini, wudhu yang pakai makeup waterproof, barangkali saya akan mengingat kembali pembahasan kita, pernah kita bahas tentang tato ya, tentang tato dan sebagainya. Apakah orang yang bertato boleh ya, berwudhu atau wudhunya sah? Nah, sebagian ulama atau sebagian cendekiawan muslim atau fuqaha dan sebagainya, ya umat muslim yang lain lah, menganggap bahwa kalau ketika orang bertato, maka karena air tidak masuk ya, masuk pori-pori katanya, karena tertutup oleh tinta tato dan sebagainya, maka wudhu tidak sah. Sebetulnya ini tidak sepenuhnya benar juga ya. Bagaimana orang kalau sudah bertato sebelumnya ya, dan kemudian dia bertobat ya, kan kalau dihapuskan kan menyakitkan dan sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan make up yang waterproof ini juga perlu kita pahami bahwa ya, tidak perlu wudhu itu bukan berarti air harus masuk pori-pori ya. Tetapi wudhu adalah tujuannya untuk kebersihan, baik itu kebersihan secara jasmani maupun yang lebih lanjut lagi kebersihan secara rohani ya. Dan kebersihan secara jasmani ya, kalau misalnya seseorang yang seorang perempuan sebelum bermake up, apakah itu waterproof atau tidak waterproof ya, sebelum dia bermake up dia membersihkan mukanya dari najis ya, tidak ada kotoran-kotoran lain. Dan kita tahu bahwa perempuan sebelum bermake up pasti dia cuci muka, pasti dia membersihkan mukanya setelah mandi kah, setelah apakah ya. Nah, tentu mukanya bersih. Nah, kalau misalnya mukanya bersih dan kemudian dia memakai ya make up waterproof, maka yang dianggap kulitnya adalah make upnya waterproof itu, karena di dalam make up yang waterproof itu sudah bersih kulitnya. Jadi tidak masalah di dalam hal ini ya. Wudhu itu kan hanya untuk kebersihan secara jasmani dan untuk kebersihan secara rohani. Nah, kebersihan secara jasmani itu sudah dengan dibersihkan sebelum memakai make up, kemudian setelah memakai make up cukup itu saja yang dicuci ya, muka yang di make up dengan waterproof itu tadi dicuci, maka wudhunya sudah sah. Nah, menarik berkaitan dengan wudhu ini ya, kenapa anggota-anggota tubuh yang dicuci adalah anggota-anggota tubuh misalnya seperti mulut, kemudian hidung ya, muka ya, seluruh muka, mata juga termasuk di situ, telinga, tangan, kepala, telinga dan kaki. Nah, ini ada suatu hikmah dalam berwudhu ini atau falsafah di dalam berwudhu ini. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kalau orang berwudhu, maka air wudhunya itu, tetesan-tetesan air wudhunya itu membawa dosa-dosa, artinya melunturkan dosa-dosanya ya. Nah, ini kalau kita memahami hadis ini secara letterlek, artinya air itu kotor kan, penuh dengan dosa begitu. Tidak seperti itu pemahamannya, bahwa kenapa yang dicuci adalah misalnya mulut ya, kita berkumur-kumur selain untuk kebersihan jasmani ya. Nah, secara rohani kita ini kan yang paling banyak berbuat dosa ini kan mulut, yang menggunjing ya, ghibat kalau dalam bahasa ini, gosip kalau dalam bahasa sekarangnya, kemudian fitnah orang, caci maki, berkata bohong dan sebagainya. Nah, ini kan paling banyak pakai lidah ya, yang ada di dalam mulut kita ini.
Nah, makanya dengan kita berwudu, ya, sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat itu kan menghadap Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadap ke singgasana Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersih lahir dan batin. Setelah lahir kita berwudu juga secara batinnya, dengan berwudu mencuci mulut tadi itu, berkumur-kumur tadi itu semacam isyarah bahwa ya Allah, kami datang kepada Engkau dengan kebersihan lahir dan juga kebersihan batin yang diisyarahkan dengan mencuci, ya, mulut tadi itu, yang dari situ kebanyakan sumber, ya, dosanya. Nah, kemudian mata yang ada di muka, kita cuci muka, ya. Nah, ini kan mata ini juga, ya, kita banyak melakukan dosa dengan mata yang harusnya kita tidak boleh lihat, kita lihat, dengan telinga yang harusnya kita tidak dengar, kita dengar, ya, dengan tangan yang harusnya kita tidak perbuat, kita perbuat, dengan kaki yang harusnya kita tidak melangkah, ya, kita melangkah, dengan mencuci kepala, rambut, ya, mengusap kepala yang harusnya kita tidak pikirkan, tidak bayangkan, kita bayangkan. Nah, semua ini, ya, begitu sempurna wudu di dalam Islam. Tidak ada agama manapun di dunia ini yang sebelum beribadah harus berwudu. Hanya Islam saja sebelum melakukan ibadah solat, karena solat ini adalah salah satu ibadah yang hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan dengan manusia lagi, tetapi hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita hadir di singgasana Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersih lahir dan batin, dan sebagai isyarah kebersihan batin itu kita mencuci, yang membasuh anggota-anggota tubuh yang dengan itu kita banyak, apakah itu berbuat dosa atau berbuat kesalahan, berbuat khilaf. Nah, makanya wudu ini bukan hanya berbicara masalah air masuk ke pori-pori, masalah air menembus, ya, waterproof itu atau tidak waterproof, tidak. Ya, jadi tidak masalah kalau berwudu dengan make up yang waterproof, karena kalau dengan syaratnya di dalamnya itu bersih dulu. Nggak mungkin ada orang mukanya ada kotoran langsung di make up aja, itu nggak mungkin itu. Apalagi perempuan yang kita kenal, ya, lebih sangat menjaga sekali kebersihan seperti ini, ya, nggak mungkin itu dilakukan. Nah, jadi silahkan saja, nggak masalah. Ini boleh. Dengan tadi catatannya muka terlebih dahulu atau kulit yang berada di bawah make up itu harus bersih terlebih dahulu, dan biasanya perempuan menjaga itu, ya Pak. Ya, Pak. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, Pak. Ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan juga. Bolehkah berbicara saat berwudu, Pak? Ya. Berkaitan dengan hal ini, bolehkah berbicara saat wudu atau tidak? Saya pribadi belum pernah menjumpai larangan untuk itu, bahwa kita betul-betul kalau berwudu jangan berbicara. Ya, kalau sholat Jumat itu ada larangannya. Misalnya lagi khutbah, itu berisyarah aja tidak boleh, Rasulullah SAW kan. Ya, jadi apalagi berbicara tidak boleh ketika khutbah Jumat. Tetapi berkaitan dengan wudu tidak ada larangannya. Belum ada pernah saya jumpai larangannya. Nah, namun alangkah lebih baiknya ketika kita berwudu, kita hal-hal yang tidak perlu dibicarakan ya jangan bicarakan, ya, walaupun tidak ada larangannya, walaupun tidak ada hambatan, ya, atau perintah untuk tidak berbicara ketika berwudu. Jadi tidak masalah berbicara ketika wudu, tetapi ya berbicaralah bicara yang seperlunya saja. Itu. Iya, Pak. Pertanyaan ketiga, Pak, ini juga sering ditanyakan dan sering kita bahas juga. Apabila seseorang setelah berwudu dia tanpa sengaja bersentuhan dengan bukan muhrimnya, apakah ini membatalkan wudunya, Pak? Ya. Nah, ini pertanyaan yang, ya, karena fikih-fikih, ya, di SD terutama, di SD, SMP, SMA ini mereka ajarkan ini. Kalau berwudu bersentuhan dengan yang bukan muhrim langsung. Saya beberapa waktu lalu pulang kampung. Jadi keponakan saya itu, ya, berwudu. Setelah berwudu kita sholat di rumah, kita sholat berjamaah di rumah, dan dia menyentuh anak saya yang laki-laki, anak-anak kecil, ya, dia mungkin SD kelas 5, kelas 6 gitu. Karena mungkin di sekolahnya gurunya yang ngajarkan, ya, guru-guru agama lah, ngajarkan bahwa bersentuhan dengan yang bukan muhrim langsung wudu lagi dia. Pergi lagi, yang namanya anak kecil kan, anak saya usia 4 tahun. Ya, jadi pergi ke situ-situ terus, karena ke tempat perempuan, tempat laki-laki, disentuh, berwudu lagi, balik lagi. Saya imam sholat, kenapa ini balik-balik, bolak-balik.
setelah saya tanya setelah sholat, kenapa kamu bolak-balik? Ya itu kan saya disentuh tadi sama anak saya itu. Kenapa disentuh? Ya, itu kan bukan muhrim katanya. Wuduknya batal. Siapa yang bilang? Guru. Nah, ini pemahaman yang keliru. Ya, hanya disentuh atau bersentuhan sedikit saja, ini tidak membatalkan wudhu. Ya, bersentuhan dengan yang bukan muhrim, dengan ibu, dengan apa dan sebagainya. Bahkan ada yang saking ininya, dulu ada yang wafat, yang meninggal, dan ada saudara-saudara dari daerah Ahmadi juga yang datang. Ya, yang datang, dan dia karena saudara di laki-laki sudah dimandikan, sudah wudhu. Yang meninggal ini laki-laki, saudara saya ini. Yang datang itu keluarga-keluarga yang ya bukan Ahmadi, ya Islam tapi bukan Ahmadi. Nah, kan saudara itu, dan ini mayat, ya jenazah, dia mau menyentuh saja, artinya ya ada yang harus disentuh ketika itu, yang perlu sentuhan, katakanlah kena perawat kan dan sebagainya, perawat yang bukan muhrim. Katanya jangan. Ya ini muhrim, batal wudhunya nanti. Wudhu mayat itu wudhunya batal nanti karena disentuh. Mayat gak ada syahwat, gak ada apa, gak ada, masa batal? Sampai pemahaman sampai seperti itu. Ya, wudhu mayat menjadi batal karena disentuh oleh yang bukan muhrim. Ya. Nah, ini pemahaman yang keliru. Nah, apa yang disampaikan ya oleh fuqaha dan sebagainya, bersentuhan dengan orang yang bukan muhrim itu adalah sentuhan yang ada syahwatnya. Ya. Nah, ini kan memang berbagai macam ya pendapat. Ada yang bilang bersentuh sedikit saja udah batal, ada yang bersentuh banyak nggak batal, ya macam-macam. Nah, Hazrat Masih Maud alaihissalam pendiri Jemaat Ahmadiyah itu datang ya sebagai hakaman adalah fikih-fikih yang bertebaran ini beliau saring dan kemudian berikan keputusan yang jalan tengah, bagaimana yang terbaik. Nah, dalam hal ini ya, kalau hanya kamu udah berwudu misalnya di tempat umum, bersentuhan, tidak sengaja bersentuhan dengan yang bukan muhrim dan nggak ada perasaan apa-apa dan sebagainya, ya wudu nggak masalah, nggak batal. Tetapi kamu sengaja sentuh itu bukan muhrim, ya istri kan juga bukan muhrim. Ya biasa kita bersentuhan dengan istri, salam apa, harus pegang, harus mengasihkan sesuatu dan sebagainya. Masa kita dengan istri kita juga ya setiap setelah wudu jauh-jauh yang nanti batal wudu saya, kan nggak gitu. Istri kan bukan muhrim, yang paling mungkin kita sentuh kan adalah istri sendiri. Kalau istri orang disentuh kan marah orang. Tapi kalau istri sendiri, yang paling mungkin kita sentuh. Ya, dan itu kan bukan muhrim istri itu. Nah, kalau hanya bersentuhan sedikit seperti itu saja, karena duduk sama dalam rumah, mau sholat dan sebagainya, atau pergi ke masjid wudhu dulu, kayak saya macam pakai motor ke masjid, ya kan, berwudhu dulu. Masa istri saya jauh-jauh jangan sentuh saya, batal wudhu saya nanti. Ya kan nggak gitu pengertiannya. Makanya dalam Islam ini jangan terlalu kaku dalam masalah-masalah begini-begini. Ya, kalau tersentuh begitu saja ya nggak masalah. Tetapi kalau sentuhan yang sudah ada syahwatnya, sudah mengarah kepada hubungan yang sah secara suami istri, ya itu ya baru membatalkan wudhu. Bukan hanya wudhu kamu, tetapi juga harus mandi wajib itu. Nah, ini yang harus dipahami. Sentuh-sentuh yang seperti itu saja nggak masalah. Yang kalau ya sambil lewat tersentuh itu nggak ada yang nggak membatalkan wudhu. Ini memang sebuah pertanyaan dari kecil kita ya. Di SD seperti banyak sekali, apalagi di teman-teman kita, saudara-saudara muslim kita yang lain, ini menjadi suatu hal yang menjadi tradisi bagi mereka ya Pak. Dan mereka ya menjadikan ini sebagai sebuah akidah atau fikih dalam Islam, bahwasanya persentuhan dengan bukan muhrim adalah sesuatu yang bisa membatalkan wudhu. Tetapi di sini kita melihat kondisi dan konteksnya itu ya, kalau bersentuhan kemudian menimbulkan syahwat, kamu sentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim, ya kita ada yang bersentuhan dengan perempuan kemudian menimbulkan syahwat, ada pikiran itu wudhunya bisa tergolong batal gitu. Tapi kalau nggak ada ya nggak masalah. Ya Pak, sudah jelas. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Bagaimana hukumnya bagi perempuan yang melaksanakan sholat memakai kutek Pak? Ya ini kayaknya sepertinya dulu sudah pernah kita bahas juga, bahwa ini kaitannya dengan wudhu lagi sebetulnya. Ya kan, kalau hanya memakai kutek aja kan sholat kan nggak masalah. Tetapi kan yang jadi pertanyaannya, apakah ketika seorang memakai kutek itu sholatnya jadi sah apa tidak, wudhunya jadi sah apa tidak. Nah, ini kembali lagi nih pemikiran bahwa
pori-pori nggak masuk, ya, air nggak masuk ke pori-pori kuku ini karena kutek kan. Nah ini ditanyakan kepada Khalifatul Azhar, Khalifatul Masih Ar-Rabi, Khalifah Jemaat, ya, Khalifah Islam yang keempat, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi, dan juga ditanyakan kepada Hazrat Khalifatul Masih yang kelima, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Hazrat Al Aziz, berkaitan dengan kutek ini. Ya beliau jawabannya seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa yang penting ketika dia ya mau pakai kutek itu kukunya bersih dulu dari najis, ya, dari kotoran. Dan saya yakin setiap orang yang memakai kutek nih kuku dibersihin dulu. Ya kalau nggak bersih ada macam-macam, ya, kotoran cicak atau apa, ya kan, nggak mungkin orang langsung dikutekin tuh kotoran cicak dan sebagainya, nggak mungkin kan. Jadi dibersihkan dulu baru dipakaikan kutek. Nah ini sama konsepnya seperti tadi, bahwa seolah-olah kuteknya itu jadi kuku, jadi lapisan kukunya, jadi bukan yang di dalam lagi. Ya sama juga muka, seolah-olah yang waterproof itu tadi menjadi lapisan kulit luarnya. Jadi nggak masalah sholat pakai kutek. Tidak masalah ya Pak. Selanjutnya kita ke pertanyaan ini, mungkin pertanyaan yang terakhir Pak. Bagaimana hukumnya bergerak saat sholat dan menangis saat sholat Pak? Ya, bergerak ini ya, kita kan bukan robot ya kan. Nah, sholat misalnya gatel di sini harus garuk, ya garuk aja. Ya kan, soalnya kalau nggak digaruk malah jadi kurang fokus kita sholat. Gimana nih nahan, bukannya baca doa atau baca bacaan sholat, tapi gimana nih cepat sholat nih selesai nih, mau garuk ini mau gatal, ya kan, nggak benar juga. Jadi kita ini sholat jangan seperti robot juga. Kalau harus ada gerakan-gerakan kecil yang harus kita lakukan. Bahkan kalau ada binatang buas atau ular kah, kalajengking kah atau apa, kita boleh bunuh dulu sholat nih. Misalnya kalau dalam masjid kan jarang yang begitu, tapi misalnya kita lagi sholat di luar lah, di lapangan atau di tempat terbuka, di hutan kalau lagi camping dan sebagainya, ada kalajengking, ya, atau ada ular, masa kita tungguin sholat? Ya enggak, kita bunuh dulu, ya, kita usir dulu, tapi jangan mengeluarkan suara. Bunuh, lanjut sholat, nggak apa-apa. Kecuali kalau udah ngejar harus diuber-uber sampai kemana-mana, kita uber, kita kejarin kan, nah itu baru ya sholatnya ikut lagi aja, artinya batal sholatnya, kemudian ulang sholat lagi, ikut lagi, nanti masbuk itu. Tetapi kalau masih gerakan-gerakan kecil seperti di episode yang lalu kita bahas tentang bukain pintu, ya, kunci pintu dan sebagainya. Nah sama juga gerakan-gerakan kecil yang untuk membunuh binatang, ya, nyamuk, ada nyamuk di tangan, masa kita suruh dia ngisep aja kan, kita bunuh juga, tabok juga ya kan. Tapi kalau di tangan orang jangan, kalau lagi sholat tangan orang nyamuk ya usah juga. Nanti kalau di tangan kita emang nggak apa-apa ya, tangan orang nggak perlu lah. Itu artinya kita sholat ngelihat kesana kemari itu. Ya, tapi kalau untuk ya gerakan kecil yang harus kita lakukan untuk kebaikan di kita, ya nggak masalah. Ya, bergerak dalam sholat ya, kita harus gerak. Kemudian menangis saat sholat. Nah ini menangis saat sholat ini tergantung nih, nangis seperti apa dulu. Tiba-tiba menangis atau apa yang ditangisnya itu kan berbeda. Ya, tetapi ada orang yang saking khusyuknya sholat dia menangis, boleh saja. Tetapi ingat, Hazrat Masih Maud SAW menyampaikan bahwa menangis itu bukan inti sholat. Jangan kemudian sholat ingin menangis terus. Enggak, belum tentu orang yang menangis itu orang yang paling khusyuk dan orang yang paling diterima sholatnya Allah Ta'ala. Menangis itu bukan tanda khusyuk sholat. Ya, menangis itu belum tentu Allah Ta'ala terima, tidak. Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima adalah bagaimana meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan keperihan hati, dengan gundah gulana. Gundah gulana dalam arti betul-betul kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nggak berharap ke sesuatu apapun di dunia ini, hanya semata-mata kepada Allah Ta'ala dan penghambaan yang hakiki. Itu yang menarik keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang menarik kemudian pengabulan doa dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan berarti menangis bisa dibuat-buat, ya, perempuan terutama. Ya, kalau di India itu namanya noha. Ya, kalau ada orang yang meninggal nih di India, itu dipanggil perempuan-perempuan. Ya, dipanggil perempuan-perempuan itu biasanya digaji itu. Ada macam grup band lah, tapi ini grup nangis. Ya, dipanggil suruh nangis. Oh, nangis-nangis semua. Ya, itu noha. Di India ada begitu, orang Hindu, bahkan orang Islam ada yang begitu juga. Ya, artinya perempuan ketika melihat perempuan lain menangis, dia bisa menangis. Bisa dibuat. Dan Hazrat Masih Maud SAW dalam buku beliau, seseorang yang pura-pura menangis, lama-lama dia bisa menangis. Nah, makanya salah satu cara untuk bisa menangis dalam sholat, ya kita bisa membangun itu, ya,
menangis. Tapi ingat, menangis bukan berarti seorang yang menangis kemudian lantas sholatnya diterima, kemudian doanya diterima, tidak. Yang paling penting adalah bagaimana sholat kita itu, ya niat kita itu meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul meraih semata-mata keridhaan Allah taala. Entah itu menangis atau tidak, itu urusan lain. Ya, dengan kemudian yang jadi target adalah tangisannya. Ya, menangis dalam sholat nggak membatalkan sholat. Ada orang yang ketika sholat dia sholat sendiri, ya kan, ingat orang tuanya yang sudah meninggal, tiba-tiba dia sedih, dan mungkin karena kesedihan itu dia menambah khusyuk, dia berdoa untuk orang tuanya, bisa saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang seperti itu juga. Tetapi kalau tangisan yang jadikan target, saya rasa keliru. Ya, kalau tangisan yang dijadikan target di dalam sholat, atau kekhusyuan sholat sama dengan menangis dalam sholat, itu juga menurut saya keliru. Jelas Pak, kita telah sampai pertanyaan terakhir, dan hukum bergerak atau menangis dalam sholat tidak membatalkan sholat. Ya. Ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat kita menangis ataupun membuat kita terpaksa melakukan gerakan dalam sholat. Tapi ini pertanyaan kita yang terakhir ini, dikarenakan waktu kita sudahi dulu Pak. Sampai di sini, nanti kita akan bahas lagi pada episode-episode berikutnya Pak. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa memberikan ilmu dan pemahaman yang baru kepada kita. Amin Allahumma amin. Tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih pada kesempatan-kesempatan berikutnya, dan jangan lupa pula untuk menyimak khutbah Huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayatullah bin Nasir Aziz hanya di MTA. Jika pemirsa memiliki pertanyaan, saran ataupun masukan ataupun komentar, kirimkan saja ke alamat email yang tertera di bawah ini dengan menyertakan subjek Tanya Jawab Fikih. Syarif Abdul Hai bersama kerabat kru yang bertugas mohon pamit undur diri, dan sekali lagi saya ingatkan untuk tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.